Kita mulai ya. 2 pangkat X plus 2 min 2 pangkat X plus 3 plus 4 sama dengan 0 dipenuhi untuk nilai X kayak begini. 2 pangkat X plus 2 itu kan berarti 2X. Biar agak luas di bawahnya, nggak cukup kalau di atas ya. Jadi saya tulis sini ya 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3. Itu plus 4 sama dengan 0. Jadi dapatnya 2 pangkat 2, 4 ya. Kalau saya anggap si 2 pangkat X A, maka 2 pangkat jadi A kuadrat. Jadi ini 4A kuadrat. Terus yang ini 8A. Terus tambah 4 sama dengan 0. Kalau saya bagi 4 jadi A kuadrat plus 1. Oh ya udah, oh, boleh. Plus 1 0. Malah besar. Boleh. Di guru kelas 11 mungkin kosong ya. Tuh. Besarin aja. Sebentar ya. Saya nggak tahu nih, ada apa nggak? Soalnya ada, takutnya tadi kehapus. Di Fahira udah muncul soalnya. Soalnya udah ada, Bu. Oh, udah ada. Yuk. Kita mulai ya. Yang dari sekolah mah udah ngerti berarti nggak usah dibahas. Insya Allah, Bu. Nomor 1, kita tadinya 2 pangkat. Dua pangkat 1, terus kurang pangkat 2 pangkat 3,
Kok 5? Dua ya. Jadi 4, tadi itu 4 ya. 4A kuadrat min 8A 4 sama dengan 0. Jadi A kuadrat min 2A. Jadi A min 1. A min 1. A-nya sama dengan 1. Nah, yang nomor 2, ini prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Jadi si 4 pangkat X sama aja kayak 2 pangkat 2 dipangkatkan X. Atau 2 pangkat X kuadrat ya. Jadi dapatnya tuh A kuadrat. Kalau 2 pangkat X-nya itu A ya. Min 5A plus 2. Sama dengan 0. Nah, X2 kita bisa langsung. Ini kebetulan bisa difaktorin ya. Kadang-kadang difaktorin. Jadi untuk mengantisipasi ketika pertanyaannya hanya akar-akar, yang nggak bisa difaktorin, kita pakai rumus ini. Kita punya kalau A1 kali A2 itu C per A. Berarti ini 2 per 2. Nah, siapakah A1 itu adalah 2 pangkat X1. A2 pangkat X2. 2 per 2-nya berarti 1. Kalau pangkat adalah 2 pangkat 0. Jadi langsung dapat kalau jumlah akar adalah 0. Kalau untuk soal yang ini kasusnya mau difaktorin dulu boleh ya. Nanti habis itu baru X1 berapa X2-nya. Karena kalau kita faktorin kan baru dapat A-nya. Tapi mengantisipasi kalau misalnya ternyata nggak bisa, jadi kita pakai itu. Oke, nomor 3. Nilai maksimum dari fungsi logaritma ya, maksimum dari fungsi itu. Nah, di sana logaritma ya 2 log sekian tambah 2 log sekian, berarti basisnya udah sama. Jadi kalau kita X-nya nih karena dia tambah basisnya bisa kita kalikan ya. X min 5 3 min X. Hasilnya kan jadi min X kuadrat. Terus ini X kali X. X min 2X ya. Terus plus 15. Pertanyaannya adalah nilai maksimum. Kan kalau ada maksimum minimum itu kita pakainya lihatnya gini, supaya si logaritma ini maksimum kita nggak usah perhatikan supaya ininya besar, hasilnya besar. 2 log 2 log 4 2 ya 2 log 16 gitu ya. Semakin besar si angka ini, nambah kecil kan 2 log setengah, min 1, nambah kecil juga. Artinya supaya si fx ini maksimum, turunin sama 2 lognya, cukup turunkan si ininya aja. Ketika mau nyari maksimum, turunannya sama dengan 0 ya. Maka turunannya itu harus 0. Nah, nggak usah pakai logaritmanya. Cukup turunkan si kurungnya aja. Si yang dalam kurungnya ini kita semaksimum mungkin. Jadi kalau yang ini turunannya kan jadi 2x min 2 sama dengan 0. Jadi min 2x sama dengan 2, x-nya min 1. Berarti dia tuh akan maksimum ketika
Jadi F yang kita cari. 2 log min 1. Ini hati-hati ya. Min ini di luar X kuadrat. Jadi ketika min 1 dikuadratkan tetap positif. Sekali min 1 dia. Min 2 kali plus 2 plus 15. 15 tambah 2, 17. 2 logaritma 16 itu 2 pangkat ya. Berarti ini maksimumnya 4. Gitu. Oke. Nah, untuk yang ini saya nggak tahu nih. Trigono. Ada nggak sama trigono? Jadi kalau yang nomor 4 ini, dia persamaan trigono, sin kuadrat ada cos, di mana cos nggak bisa jadi sin kuadrat, bisa jadi cos kuadrat. Jadi yang si sin kuadratnya berubah jadi sin kuadrat ya. Nomor 4. Kan sin kuadrat itu 1. Jadi 2 sin kuadrat itu adalah 1 min. Gitu. Plus 3 cos X. Ya, dengan 0. Jadi persamaan dalam bentuk kosinus X plus 2 dengan 0. Jadinya 2 cos kuadrat min 3 cos min 2. Berarti kalau di luar, ya jadinya cos 3 min 4 gitu ya. Nah, jadi cos X-nya atau cos X-nya itu 2. Di mana nilai cos mungkin lebih besar dari 1. Tidak mungkin kurang dari ini 1, berarti ini nggak memenuhi. X min setengahnya dia hanya hampir 180. Berarti di kuadran 2 ya. Yang kuadran 2, yang cosnya setengah itu 60. Nah, berarti jawaban ini. Oke. Lanjut nomor 5. Ini kemarin ada ya di WA juga. Tapi emang harusnya matmin kalau normalnya ya, limit hingga. Cuman beberapa sekolah tuh ngajarin di matwa. Udah langsung masuk ya. Yang ini langsung mas B min. Bentuknya udah 2-nya sama. Berarti B-nya min 4. Min 2 per 2 akar 2. 4 tambah 2-nya min 2 per 2 akar 2. Atau min 1 per akar 2 itu min setengah akar 2. Nah, gitu ini. Nah, yang ini baru ya. Yuk, perhatikan. 2x cos 8x plus tan 2x. 16x pangkat 3. Di atas ada penjumlahan. Punya x pangkat 3. Artinya di bawah ada 3 pembuat 0. Sedangkan untuk di atas, tan 2x masing-masing cuma 1 pembuat 0. Kalau masing-masing suku udah punya 3, bisa langsung kita ini bagi sama angka 3 ya. Tapi masing-masing bagian atas masing-masing suku, jadi suku itu dipisahkan oleh tan, oleh plus, oleh tan. Di bawah yang bikin dia 0 hanya tan 2x dan juga tan 2x. Sedangkan di bawah ada x-nya, x. Kita rubah ya. Yang nomor 6. Coba x-nya keluarin. Ini jadi
Ini jawabannya. Nggak ada jawabannya ya. Harusnya tahi enggak. Kalau ini plus tahi enggak. Artinya dia minus. Saya ganti ya, biar ada jawabannya. Jadi ini minus. Karena dia plus, nanti di sini udah enggak 0. Udah jadi 2/0. Kalau 2/0 dia udah enggak tahi enggak cos 8x. Ini jadi min 1. Kan ntar ininya berpasangan. Ini 1 kurang 1 masih 0/0. Diingat di lim itu ada istimewa 1 min cos ya. Limit ada kotak kan. Jadi kalau ada 1 min cos kotak, dia bisa setengah kotak kuadratin. Nah, di sini ada tuh. Jadi setan 2x-nya tetap. Nah, x min 1 ini berubah jadi harus min cos nih. Ini cos min 1 berarti min setengah dari kotak dikuat 8x dikuat per 16x. Ya, 16x pangkat 3. Jadi, kalau di soal limit trigono atau bentuk ini, 1 min cos, kotak nggak kuadrat ya, 1 min cos saja, dia berubah jadi setengah kotak kuadrat. Jadi yang cos min 1, ini ada minnya di sini. Jadi hasilnya yang atas jadi tan 2x di min setengah 8 kuadrat kan 64. 64 dibagi 2 berarti min 32 x kuadrat dibagi 16 tulisnya gini ya, x kuadrat. X pangkat 3-nya di mana? Ini nanti selesai. Kita lihat ini ya. Ini kan 2 sama x kan. Sama x itu bisa dipasangin. Jadi tan 2x per x itu berarti 2. Jadi ini 2 kali 2. Gitu. Jadi min 4. Nah, gitu. So, ada yang tanya dulu? Tapi ini harus min ya atasnya. Jadi limit trigono. Yang diingat salah satunya itu ya, saya kasih kotak ya. Karena sering muncul bentuk 1 min cos. Dia berubah itu kalau misalnya 1 min cos kuadrat. Kita lanjut nomor 7 ya. Ini bagus dulu. Suku banyak polinom ya. Suku banyak itu dibagi itu sisa 1. Jika dibagi itu sisa 43. Berapakah nilai dari A plus B? Suku banyak. Suku banyak itu teorema rumusnya cuma 1 sebetulnya. Ya. Rumusnya tuh hanya sebuah fungsi dari hasil pembagian dengan pembagi tambah sisa. Nah, di soal ini kita punya suku banyaknya ada 2x pangkat 3. Ya, 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus ax plus b. Hasilnya kita nggak punya. Yang pertama pembaginya adalah x plus 1. Sisanya 1. Nah, dengan kata lain, kalau ada soal begini,
di soal teori basis itu jarang sekali ada diomongin hasil. Sini di bagian bikin hilang. Ini hilang, maka ini harus 0. Supaya ini 0, maka X-nya min 1. Ganti X-nya min 1. 2 kali min 1. 5 min 1 kuadrat kan positif. 5 plus sama dengan ini hilang. Sama dengan min 2. Dapat nih kalimat yang dibagi X sisa itu. Terus dibagi X min 2, sisa 43. Tulisnya gini. 2X pangkat 3, 5X kuadrat plus AX plus B, HX kali 2 plus 43. Berarti ini bikin 0 sih. Supaya X nanti kita masukinnya sekarang 2 ke semuanya ya. 2 pangkat 3 kali 2, 16. 2 pangkat 2, 4 kali 5, 20. Tambah 2A tambah B. Nanti yang kanan, di sini kan ada X min 2. 2 kurang 2 ini 0, plus sisanya 43. Gitu. Jadi 2A plus B sama dengan 36, 43 kurang 36, 7. Yang tanya A plus B ya. Berarti min plus B min 2 terus 2A plus B 7. Jalan. Berapa supaya jadi 7? 6 tambah 1 ya. Berarti B-nya 1. Jadi A-nya 3, B-nya 1. Sebentar ya. A-nya 3, B-nya berarti 1. Yang ditanya A plus B, ya A plus B-nya berarti 4. Gitu. Ya, jadi teorema sisa, rumus yang diingat cuma satu itu. Fx sama dengan Hx kali Bx tambah sisa. Dan karena hasil biasanya nggak dibicarain, maka kita buat pembagian sama dengan 0. Ini untuk semuanya bisa. Oke, saya lanjut ya. Nomor Ya, Bu. 8. Ini akar-akar Veta namanya ya. Oh, Saya izin keluar kenapa? ya, Bu. Oh iya boleh. Oke, terima kasih. Yuk. Terus, ya sama-sama. Lanjut ya. Yang nomor 8. 2x pangkat 3 plus px kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0 katanya. Salah satu akarnya x sama dengan 2. Yang ditanya jumlah ketiga akar persamaan tersebut. Yang tanya jumlah ketiga akar persamaan tersebut. Oke, di sini kalau x pangkat 3, maka kita punya x1, x2, dan x3. Yang pertama, sama kayak persamaan kuadrat ya. X1 plus x2 plus x3 itu adalah jadi min P per 2. Jadi harus nyari nilai P-nya. Ketika ada kata-kata dia A sama dengan 2, berarti si 2 tuh kalau substitusi harus betul. Berarti 2 bisa dimasukin ke sana, harus 0 dia. 2 pangkat 3, 8, kali 2, 16. Tambah 4P. Tambah 14. Tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini 4P sama dengan min 36. Ya, berarti P-nya min 9. Gitu ini dimasukin ke sini. Jadi min dari min 9 per 2 ya. Min dari min 9 per 4,5 ya yang D.
biasanya tadi saya pas bahas bab ini kedengeran nggak? Jadi si 3-nya dulu ya. Jadi anggap aja cos 4x min 5 pangkat 3. 3-nya turun, pangkatnya dulu yang berkurang, si cosnya kali turunan cosnya min, kali turunan 4x min 5-nya 4. Di sini yang A, B nggak ada. Coba kita lihat CD-nya. Ada nggak? Min 12 cos kuadrat sin. Nggak ada ya ternyata. Jadi memang untuk bentuk ini, kadang-kadang di option nggak ada, harus dirubah. Yang diingat adalah rumus ini. 2 sin x cos x itu adalah sin 2x. Jadi di sini kita pecah. Si min 12 itu jadi min 6 kali 2. Nah, si cos kuadratnya 1 cos di sini, cos 4x min 5. Satu lagi di belakang nanti, sin 4x min 5 cos 4x min 5. Dipecah ya si cos kuadratnya. Dimana ini tuh bentuk 2 sin x cos x. Jadi ini min 6 cos 4x min 5 kali sin 2 alfa dikali sin 2 kali 4x min 5 berarti 8x min 10. Jadi min 6 cos 4x min 5 sin 8x min 10. Yang ini. Oke. Kita lanjut. Pertanyaannya banyak akaril. Yuk. Kita lihat ya. Banyaknya akaril. Yang pertama adalah kita lihat jumlah koefisiennya 0 atau enggak. 1 kurang 3 min 3 min 3 kurang 3 lagi 1 kurang 3 min 3 1 kurang 3 min 2 min 2 kurang 3 min 5 min 5 tambah 7 nya 2 kan berarti nggak ada X sama dengan 1 di sana. Terus jumlah koefisien ganjil sama genapnya, yang genapnya pangkat 4 pangkat 2 sama pangkat 0. 6 kurang 3 3 tambah 1 4 kurang 3 4 ternyata sama. Ini tuh sudah pasti ada X plus 1 di sana. Nah, tinggal kita cari nih. Si bagian ini kita pakai Horner ya. 1, min 3, min 3, 7, 6. Ini saya Horner oleh min 1. Berarti karena ini X1 ya, saya Horner sama min 1. Saya ada 1 kali min 1, min 1. Min 3 itu tambahin 4. 4 min 3 plus 4 tuh 1 kali min 1 min 6 6 min 6 pasti 0 ya, terbukti dia 0. Jadi sisanya si hasilnya tuh si untuk ini tuh adalah ini X pangkat 3 min 4X kuadrat plus X plus 6. Nah pertanyaannya apakah ini punya 3 faktor atau hanya 2 faktor atau nggak ada faktor balik? Jumlah koefisiennya tidak 0. Ganjil sama genap sama nggak? Pangkat 3 sama yang pangkat 3 sama pangkat 1 tambahin 2, yang pangkat 2 sama pangkat 0, 6 tambah min 4 juga 2. Oh ternyata ada X plus 1 lagi. Jadi sini ada X plus 1, nah ada X plus 1 lagi. Berarti dengan kata ini sih boleh kita Horner sama min 1 lagi. Jadinya 1, min 1, min 5, 5, 6, min 6, 0. Jadilah persamaan X kuadrat min 5X plus. Ya, tinggal dicek. Ini bisa difaktorin 6 jumlahnya 5. Ternyata bisa ya. X min 3 sama X min 2. Artinya akar-akarilnya ada 4. Gitu. Kapan dia akar-akarilnya nggak ada 4? Misalnya cuma ada, bisa nggak cuma ada 3? Mungkin. Kalau misalnya si akaril ini sama, X min 3 sama X min 3 gitu, berarti akarilnya cuma 3. Kok ini 4? Ini juga nggak 4 ya, 3 ya. Berarti X-nya tuh min 1,
X itu 3, dan X-nya sama dengan 2. Berarti dia cuma ada 3. Kalau beda semua pas difaktorin berarti ada 4. Kalau yang samanya ada 2 bisa 2. Tapi bisa jadi juga kalau misalnya pas itu udah faktorin ini, dapat nih, si bagian ini nggak bisa difaktorin. Jadi pas dicek nilai D-nya tuh negatif gitu, berarti dia nggak punya akar, berarti akar realnya cuma 1. Cuma X sama dengan min 1 doang. Gitu ya. Jadi cara memfaktorkan suku banyak, langkah pertama jumlahkan koefisiennya. Kalau sama dengan 0 berarti ada X min 1. Kalau suku genap sama suku ganjil jumlah koefisien sama berarti ada X plus 1. Ada yang tanya dulu? Oke, lanjut. Nomor 11. Suatu proyek direncanakan selesai dalam waktu X bulan, biaya per bulan sekian, agar total biayanya minimum. Ketika dia total, ada biaya bulan selama X bulan, yang tanya biaya total minimum, berarti biaya totalnya dulu harus dicari. Berarti biaya total itu biaya per bulan, dikali banyaknya bulan ya. Jadi 3x kuadrat plus 1200 min 90x. Nah, karena kita pengen biaya totalnya minimum, maka ini turunannya harus sama dengan 0. Jadi mau maksimum mau minimum turunan sama dengan 0. Ini jadi 6x min 90 sama dengan 0. Berarti x-nya 15. Yang tanya berapa x-nya? Berarti x-nya 15. Oke, kita masuk ke vektor. Sudut antara dua vektor. Ini hati-hati ya, karena kan kalau trigonometri juga min setengah sama setengah tuh kan nilai sudutnya beda ya. Kalau setengah dia cos misalnya cosnya setengah. Ibu. Ya, tadi itu belum mulai ya, itu yang vektornya. Oke, jadi yang vektor ini harus hati-hati ketika pertanyaannya BA dengan BC, berarti sudutnya adalah ini, BA, BC. Sudutnya ini. Karena harus keduanya keluar. Karena kalau soalnya BA dengan CB, misalnya BC-nya ke sana, si BC-nya geserin dulu ke sini. Nah, gitu ya. Harus keduanya keluar atau keduanya masuk. Jadi digeser ke sini. Vektor BA sama vektor AB kan nggak sama ya. Dimana sudut antara dua vektor itu kalau di antara BA sama BC, rumusnya itu adalah yang bisa dicari hanya cos aja ya. Cos theta itu adalah BA dot B per panjang BA kali panjang BC. Nah, BA itu adalah A min B. Jadi nggak boleh kebalik. BA itu A min B. 5 kurang 2, 3. Kurang min 2. Kurang min 1, 4. Ini vektor BA. Kalau BC berarti C min B. 4 kurang 2-nya 2. 2 kurang min 1-nya 3. Kurang min 1 min 3 ya. Nah, panjang BA berarti panjang ini ya. 9 tambah 4 tambah 16. Kalau yang ini 4 tambah 9 tambah 9. Yang atasnya perkalian vektor tuh tinggal atas kali atas tambah.
tengah kali tengah, tambah bawah kali bawah. Per akar 29, akar 22. Tapi karena atasnya 0, 0 dibagi sesuatu, ya 0. Nah, yang cosnya 0, cos berapa? Cos 90 derajat. Jadi jawabannya pi per 2. Oke. Kita lanjut. Ada vektor lagi. Panjang proyeksi vektor katanya. Panjang proyeksi vektor A pada B adalah 6. Berapakah nilai M? Jadi di sini ada vektor A-nya. Saya nulis vektornya kan itu 6i mj 3k ya. Saya tuliskan dalam bentuk matriks 6i mj 3k. Matriks B-nya 12i 3j min 4k. DIJK itu arahnya. Panjang proyeksi dari A ke B. Panjang proyeksi A ke B. Ini ngaruh urutan ya. Jadi kalau A ke B dan ke A itu beda. Jadi kalau A ke B itu rumusnya adalah A dot B vektor A kali vektor B per panjang B. Tapi nanti kalau misalnya B ke A itu panjang AB-nya per panjangnya panjang A. Jadi menuju kemana dia proyeksinya ini per panjang B. Ini katanya sama dengan 6. Datang kaliin ya, ngaliin tadi kan 6 kali 12 gitu. Tambah 3 kali M tambah 3 kali min 4. Min 12 ya. Per panjang ininya adalah 12 kuadrat tambah 9 tambah 16. 16 tambah 144 itu 160, 169 pas ya. 13, 72 kurang 12, 60 plus 3M per 13 sama dengan 6. Jadi ini 13 kali 6 min 60 sama dengan 3M. 16 kali 6 itu 16, 36, 78 ya. Kurang 60 sama dengan 3M. Ntar 3M-nya 18, berarti M-nya 6. Oke. Kita lanjut. Yang ditanya tan 2A. Sebentar ya. I tangan A plus B sama tangan A min B. Kan tan A plus B itu rumusnya kayaknya kalau ke tan ribet ya, kita coba ya. Oke. Tan
di sana ada tan A plus B sama tan A min B. Yang diminta tan 2A. Berarti B-nya harus hilang. Kalau saya anggap ini P, ini Q, supaya B-nya hilang, saya tambah ya. Jadi tan 2A itu adalah tan A plus B ditambah A min B. Saya anggap ini sebagai P, ini sebagai Q. Sehingga dia jadi tan A plus A2A, B kurang B-nya habis. Nah, tan P plus Q itu rumusnya kan tan P plus tan Q gitu per 1 min tan P tan Q. Udah, tinggal dimasukin ya. Tan P-nya tan A plus B berarti 1 plus 2 per 1 min 1 kali 2. Jadi 3 per min 2. 3 per min 2. 1 kurang 2 min 1 ya. Jadi min 3. Gitu. Oke, kita lanjut. Sin A min B per cos A plus B. Beda ya, bukan A plus B dua-duanya. Oke, ingat lagi rumus min B. B itu rumusnya adalah sin A cos B cos B. Sedangkan kalau cos A itu sin A cos plus B mah rumusnya cos A cos min. Jadi cos ya karena nyata. Maaf ya, keluar ternyata bahasa. Ya, kita ulang lagi. Oke. Maaf. Kita ulang jadi sin A min B tadi. Jadi ya, sin B itu sin A cos B min cos A sin B. Nah, cos A plus B itu adalah cos. Kalau cos walaupun A plus jadi min. Min sin. Punyanya tan A itu P. Tangan tuh rumusnya samping. Depannya P, sampingnya 1, berarti ini akar P kuadrat plus 1. Terus juga sama, kita punyanya tan Q. Tan B. Tan B-nya Q 1. Berarti ini juga sama. Q kuadrat plus 1. Sehingga nanti kalau saya masukin, sin A itu berarti P per akar P plus 1. Cos B itu berarti 1 per akar Q kuadrat plus 1.
cos A lagi, berarti 1 per akar P kuadrat plus 1 sin B Q per akar Q kuadrat plus 1. Ini baru pembilang. Si penyebutnya cosnya 1 Q kuadrat plus 1 cos A-nya 1 per P kuadrat plus 1 cos Q-nya cos B-nya 1 per akar kuadrat plus 1. Yang ini sin A P per P kuadrat plus 1 ini Q. Penyebutnya kebetulan, jadi boleh kita hilangkan semua penyebutnya. Jadi hanya dapat P min Q per 1 min P. Nah, materi yang ini teh Ibu cuma ada 15 soal karena minat teh materinya sedikit sok. Yang mau materi apa? Yang kira-kira masih belum mengerti. Jadi kan turunannya itu kalau Y sama dengan sin, turunannya itu cos. Terus kalau Y sama dengan cos, turunannya itu min sin. Terus kalau Y sama dengan tan, turunannya adalah sekan kuadrat. Kalau Y sama dengan kotan, turunannya adalah min kosekan kuadrat. Terus kalau Y sama dengan sekan, turunannya adalah kosekan kotangen. Kosekan kotangen. Kalau sekan turunannya ya sekan tangan ya. Sekan X, tan X. Nah, kalau Y sama dengan kosekan, maka Y aksennya itu adalah min kosekan kotangen. Jadi, yang punya integral langsung, jadi integral dari cos itu berarti sin. Integral sin kan ini min ya. Kalau integral sin berarti jadi min cos. Integral sekan kuadrat itu ada tangan. Kosekan kuadrat min kotangen. Integral sekan. Integral kosekan tangan berarti min kosekan. Jadi nggak ada integral tangan apa? Karena nggak ada yang turunannya tangan berarti nggak bisa langsung dikerjain. Harus pakai pemisalan nanti. Begitupun integral. Di sini kan integral sekan nggak ada. Berarti nggak bisa langsung nanti. Itu ya. Jadi yang punya integral langsung adalah bentuk-bentuk ini. Dia kan kalau si sudutnya itu linear. Jadi sudutnya linear. Jadi misalnya saya punya integral dari plus 1 dx. Ini bisa langsung diintegralkan karena sin 2x-nya linear, pangkatnya 1. Ini kan jadi 2x plus 1-nya dari koefisien ada koefisien x-nya, dia jadi pembilang kalau untuk integral trigono. Nah, berarti kalau misalnya si ininya nggak linear, udah pasti dia tuh harus substitusi. Jadi kayak misalnya ada sin 1 per x kuadrat dx. Ini otomatis, nggak usah pakai parsial. Ini udah pasti substitusi. Kenapa? Karena si sudutnya, dia pangkatnya enggak 1. Ya, pangkatnya enggak 1. Sebentar ya.
Jadi kalau ada soal kayak gini, si sudut ini diganti. Jadi dimisalin, U-nya sama dengan 1 per X. Berarti kan X pangkat min 1 ya. Jadi DU per DX-nya sama dengan min X pangkat min 2. Berarti DX-nya nanti adalah DU per min X pangkat min 2. Atau jadinya min X pangkat 2 ya. X pangkat min 2-nya naik ke atas. Berarti soalnya berubah nanti. Jadi sin U per X kuadrat dikali dx-nya min X kuadrat du. Nah, ternyata simple jadinya. Hanya min dari sin U du. Jadi sin U integralnya kan min cos. Jadi cos U plus C. Tinggal diganti si U-nya 1 per X ya. Jadi dia cos 1 per X plus C. Jadi kalau ketemu integral trigonometri, sudut pangkat X yang nggak 1, udah pasti harus dimisalin aja. Gitu. Oke, nah terus di trigonometri juga hati-hati kalau ketemu bentuk sin kuadrat sama cos kuadrat. Jadi hanya ya, kenapa, Sahnas? Kan itu 1 per Ada X. pertanyaan? Ya, itu 1 per X, X pangkat min 1. Nggak jadi 1 per min 2 gitu. Ini gimana? Kan cos X1 per kan X. kalau yang integral biasa kan kalau misalkan AX plus B misalkan mau jadi kan setengah AX kuadrat plus BX gitu. Yang ini enggak, Bu? Oh enggak, kalau trigonometri dia enggak berlaku. Betul. Dia tuh berlakunya kalau misalnya gini. Kalau misalnya integral sin kuadrat dx, sin kuadrat x d sin x, rumus tadi berlaku. Jadi dia sepertiga gitu. Tapi kalau misalnya dianya integral, jadi kalau misalnya kayak gini tuh ini kayak integral biasa. Jadi tinggal ini anggap aja sesuatu pangkat 2, integralnya jadi sepertiga sin pangkat 3x plus c. Kalau ini sin x. Tapi kalau ini dx doang, sin kuadrat nggak bisa diintegralin. Jadinya gini. Sebentar ya. Jadi kalau ketemu sin kuadrat tanpa teman ya, jadi sin kuadrat x gitu, diintegralin. Karena kita nggak punya integral sin kuadrat. Nggak ada fungsi yang turun kuadrat. Jadi secant kuadrat ya. Jadi kalau ketemu bentuk sin kuadrat, itu rubah ke bentuk rangkap cos. Jadi misalnya sin kuadrat x dx. Ini harus selalu rubahnya ke yang bentuk cos. Kan kalau saya punya cos 2x, itu rumusnya ada yang 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Dengan kata lain, sin kuadrat x-nya adalah setengah min setengah cos 2x. Gitu ya. Berarti ini tuh berubah jadi integral setengah min setengah cos 2x dx. Gitu. Si setengahnya berubah jadi setengah x, kan diintegralin. Nah, setengah cos 2x kan udah normal ya. Jadi ini min setengahnya tetap, si cos 2x integralnya sin 2x, ada konstantanya 2, berarti kali setengah, plus c. Jadi setengah x min 1/4. Gitu. Jadi kalau ada sin kuadrat, dia dirubah ke dalam bentuk sudut rangkap yang cos. Begitupun kalau cos kuadrat. Jadi kalau sin kuadrat itu selalu berubahnya ke setengah min setengah cos kuadrat. Tapi kalau ada integralnya cos kuadrat, bedanya hanya di minnya aja. Ini berubah jadi setengah plus setengah sin cos 2x dx. Gitu. Itu ya. Jadi yang pertama tadi si sudutnya harus linear. Kalau ini
sama yang ini ya, sin kuadrat sama cos kuadrat. Terus yang diingat juga kalau ada bentuk perkalian ya, perkalian trigono tuh bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan dulu. Jadi kalau misalnya ada integral dari sin 2x kali cos x plus 1 gitu, ini dirubah dalam bentuk penyebelahan, di mana kita tuh kan punya rumus ya, kalau sin 2 sin A cos A 2 sin A cos A 2 sin A cos B itu sama dengan sin plus sin A plus B ditambah sin A min B. Jadi kalau ada perkalian antara sin dan cos, diingat lagi rumus ini, A min B. Di mana di sini karena harusnya ada angka 2, kita nggak punya angka 2, maka kita pakai setengah di sini. Jadi setengah sin A plus B. 2x tambah x plus 1 jadi 3x plus 1 ditambah sin 2x kurangi x plus 1 jadi x min 1 dx. Udah masing-masing diintegralin. Kan udah bentuk sederhana-sederhana ya. Gitu. Banyak banget integral trigonometri itu bentuknya. Karena ya itu memang apa ya? Trigononya aja banyak banget gitu. Ya, betul nggak? Iya. Sok, apalagi? Apalagi ya? Integral tadi itu yang itu ya, yang ya integral dari tangan tuh jadinya ada ln ya kalau nggak. Jadi ini saya hapusnya gini aja. Rumus itunya biar nggak Ibu, ngulang. Kan nggak ada yang turunnya tangan nih. Kalau tiba-tiba, iya. Kenapa? kalau vektor Bu yang tadi, kalau proyeksi vektor itu, Kenapa Sahnas? proyeksi vektor, kalau yang Ya, pada sama ke itu sama aja, Bu. sama aja. Ibu habis Ada ini sama ke, jadi boleh, misalnya ada vektor A, nih vektor A gitu, diproyeksikan ke vektor B. Ke nih ya, ke vektor proyeksi vektor A ke B. Terus kalau vektor A pada vektor B ya sama. Mau pada mau ke juga sama. Hasil vektornya tuh si itu. Dijatuhkan lurus dia. Hanya apanya di si proyeksi. Ibu mau lingkaran, Bu. Mau lingkaran. Lingkaran masuk tadi ada. Ada, Bu. Kayak yang Lingkaran apa ya? Sebentar. apa? Yang apa? Sebentar, Bu. Lagi dicari soalnya. Masuk, coba boleh. Kayak persamaan lingkaran yang pusatnya min 4, min 2 dan menyinggung sumbu X adalah. Jadi gini, Fikri tutor apa, Fik? Jadi lingkaran tuh kasusnya cuma 2 ya. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran tuh rumusnya ini, X min A kuadrat, Y min B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Jadi kalau pertanyaan persamaan lingkaran, kita cari pusat sama jari-jari. Nah, cuman kadang kayak tadi kan, di soalnya tadi, diketahuinya pusatnya di berapa? Min 4,2. pusatnya. Nah, terus dia bilang menyinggung sumbu X. Jadi, biar menyinggung sumbu. Karena kalau nggak banyak, kalau biar kebayang, coba kibarnya dia tuh di min 2. Pusatnya di sini.
dia harus menyinggung X. Berarti menyinggung, nempel. Gitu ya. Perhatikan jari-jarinya. Panjang yang ini ke sini, itu sama ini. Jadi ketika sama dengan panjang ini, yaitu 2. Jadi kalau ada kata-kata menyinggung sumbu X, maka si jari-jari itu akan sama dengan mutlak nilai Y-nya. Ini kebetulan Y-nya di 2. Berarti si panjang jari-jarinya adalah 2. Kita di pusat punya jari-jari. Udah masuk ke rumus yang ini. Ya, jadinya persamaan lingkarannya X min 4 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maaf ya, tinggal dijabarin. Jadi yang pertama kalau menyinggung sumbu X berarti jari-jari akan sama dengan si B. Berarti kalau soalnya menyinggung B, si jari-jari akan sama dengan nilai dari mutlak si A dari si pusatnya. Terus ada lagi kasus kalau misalnya dia menyinggungnya suatu garis. Jadi pusatnya A, B misalnya gitu. Diketahui ada pusatnya. Terus lingkaran itu menyinggungnya bukan sumbu X, menyinggung garis. Dia misalnya menyinggung garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti jari-jarinya, jari-jari berarti jarak titik ini ke garis ini ya. Gitu. Berarti yang sebelah jadi ke garis. Nah, pakailah rumus jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis itu yang ini, yang mutlak. A kali A plus B besar kali B kecil plus C besar berakar kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Ini pusatnya ada, menyinggung garis. Ada lagi kasusnya, pusatnya ada. Oh iya ya, kenapa Fikri tutor apa? Aku kirim ya soalnya. Sok, boleh. Pusatnya sama B, dia melalui garis. Berarti kan pusatnya tinggal nyari. Berarti jari jarak. Berarti yang ini jarak titik ke titik. Ini soalnya susah sebetulnya. Karena rumusnya cuma satu. Jarak titik-titik itu kan selisih X dikuadratin. Nah, ada juga lingkaran yang pusatnya ada di sebuah garis. Jadi misalnya si pusatnya tuh ada di garis. Si pusatnya ada di garis gitu. Jadi misalnya nih A, B-nya ada misalnya di garis Y sama dengan 3X. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah si titik ini dimasukin ke sini. Jadi kan Y sama dengan 3X. Berarti kalau X-nya A, Y-nya kan berarti 3A. Nah, jadi nggak berarti. Jadi si pusatnya itu boleh ganti jadi A, nanti tergantung si jari-jarinya gimana atau menyinggung apa. Gitu. Oke. Ibu mau nanya satu soal, boleh gak, Bu? Ibu di mute. Malah di mute. Soalnya. Boleh? Integral X cos 3X dx. Hasil dari itu. Integral X. Hasil dari integral X cos 3X dx. Cos 3X dx. Oh, hasil dari X dikali cos gitu? Ini? Iya kayaknya, Bu.
Jadi kalau ini bentuk perkalian aljabar sama sini kita pakai tanzalin kalau ini. Kenapa? Karena yang aljabarnya bisa 0. Jadi yang turun, yang ini naik. Jadi X turun jadi 1, 1 turun jadi 0. Cos 3X, integral cos itu sin. Sin T ini ada 3X, berarti ini kali sepertiga. Terus integral sin 3X ini sepertiganya. Integral 3X itu min sepertiga lagi. Cos 3. Tinggal dikali min positif. Ini dikaliin positif. Ya, jadi hasilnya sepertiga X sin 3X. Terus ini min kali min jadi plus ya. 1 kali 1/9. Jadi plus 1/9. Gitu. Jadi kalau ada integral perkalian aljabar sama trigono, terus si bentuk trigononya itu, ini sin 3X ya. Ini udah linear, ini nggak dimisalin gitu, jadi nggak bisa hilang si ininya. Udah pasti pakai parsial atau tanzalin yang satu tuh naik. Gitu. Ibu kalau misalkan aljabarnya X kuadrat dan lain-lain gitu gimana, Bu? Sama aja? Sama aja. Cuman agak lebih panjang ke bawahnya, jadi nyampe nolnya dia nggak cuma 2 langkah. Gitu. Oke. Bentar ya, buku soalnya Fik dulu. Masih matmin, Fik? Atau matwa? Admin. Masih matmin. Apa sekarang? Kemarin Z. Sekarang kok preset? Uji hipotesis. Uji hipotesis. Nggak inget kayaknya. Coba dilihat ya. Lama ini. Pun uji hipotesis mau kuliah. Lihat Teori nomor. kan soalnya? Yang nomor berapa? Nomor 8, Bu. Nomor 8, 10. Ngurut? Ngirim teh ngurut? Ngurut. 1, 2, 3, 4, bentar ya, 5, 6, 7. Nah, 8-nya nggak ngurut. Nomor 8. Nomor 8, Bu. Terdapat penelitian bahwa seorang makan sehari 3 kali. Hipotesis mana yang tepat untuk membuktikan atau